Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswin. Di sini saya akan menjelaskan apa itu roda berporos. Nah, perlu kita ketahui bahwa roda berporos ini adalah salah satu dari pesawat sederhana, yang dimana dia memakai roda yang mempunyai poros tempat roda berputar. Nah, roda berporos ini sangat bermanfaat dan sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti pada ban mobil, ban motor, pesawat, dan lain sebagainya. Mengapa roda berporos ini sangat kita butuhkan dan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari? Karena ini dapat meringankan pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya jelaskan tadi pada contohnya pada ban motor. Nah, ban motor itu roda pada ban motor itu dia berputar pada porosnya dengan satu arah, yang dimana arah tersebut itu merupakan poros dari ban tersebut. Dan untuk contohnya, mari kita simak video berikut ini. Roda dan poros atau roda berporos. Di sini saya membuat alat peraga menggunakan kardus yang telah saya bentuk lingkaran, ada juga persegi panjang. Selanjutnya, ini sampul buku bisa diganti dengan karton, sedotan. Habis itu ini sumpit bisa diganti dengan tusuk sate, dan ini lem Korea. Langkah pertama, kita rekatkan kedua sedotan yang sudah dipotong sepanjang 4 cm ke kardus menggunakan lem Korea. Nah, seperti yang digambar, kita masukkan sumpitnya ke dalam sedotan. Langkah kedua, kardus yang berbentuk lingkaran kita tusukkan atau masukkan kepada dua ujung sumpit pertama. Lakukan hal yang sama kepada dua ujung sumpit kedua. Sebelum itu, kardus yang berbentuk lingkaran telah kita beri lubang di tengahnya. Langkah ketiga, seperti yang ada di gambar, kita tempelkan sampul buku tadi ke sisi-sisi kardus. Tempelkan menggunakan lem Korea. Setelah itu, kita ke langkah inti. Kita mencoba menjalankan produk roda berporos yang kita buat tadi dengan menaruh beban di atasnya. Jadi, kesimpulannya, menggunakan pesawat sederhana berupa roda berporos memiliki keuntungan tersendiri bagi kita, yaitu yang pertama, mempermudah pekerjaan kita dalam memindahkan beban dan benda yang kita bawa dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua, kita dapat menghemat waktu dan tenaga untuk memindahkan benda tersebut. Di sini saya mempraktekkan tentang bidang miring. Mula-mula angkong tidak dapat melewati fondasi. Kita menggunakan papan sebagai bidang miring. Letakkan papan antara fondasi dan tanah. Nah, selanjutnya angkong telah dapat melewati fondasi tersebut dengan bantuan papan, entah itu menanjak ataupun menurun dengan lancar. Contoh lainnya, pada gorong-gorong yang dibangun miring tersebut, memungkinkan kita sepeda maupun motor untuk menanjak ataupun menurun dengan mudah. Alat dan bahan yang pertama yaitu kardus, ballpoint, penggaris, gunting, dan solasi. Yang pertama, potong kardus berbentuk miring seperti tangga. Gunakan pulpen ya teman-teman. Maka jadi seperti ini ya teman-teman. Setelah itu, sisa kardus yang tadi kita potong untuk menutupi bagian atas kardus tadi. Nah, maka jadinya seperti ini teman-teman. Setelah itu, sisa kardus yang tadi kita buat kotak kecil sebagai alat peluncur di atas bidang miring. Sesuaikan ukuran yang teman-teman inginkan. Jadi seperti ini ya teman-teman. Setelah itu, kita akan melakukan percobaan pada alat peraga yang kita buat.
Setelah itu kita berikan beban, terserah teman-teman bisa pakai apa saja asal muat pada kotak kecil tersebut. Lalu kita luncurkan. Kesimpulannya yaitu alat peraga bidang miring berguna untuk membuktikan bahwa semakin berat beban yang dibawa maka akan lambat kecepatan. Ini merupakan contoh dari katrol tetap, di mana cara kerja katrol tetap adalah dengan cara menarik dan mengangkat suatu benda dengan menggunakan roda atau suatu poros, sehingga beban yang diangkat akan menjadi lebih mudah dan lebih ringan. Prinsip kerja katrol yaitu mengubah arah gaya sehingga dapat mempermudah pekerjaan dengan menarik atau mengangkat suatu benda. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengungkit. Nah, pengungkit ini sendiri merupakan salah satu bentuk alat paling sederhana dari pesawat sederhana yang dimana digunakan untuk memindahkan barang atau benda. Nah, pengungkit ini sendiri memiliki 3 aspek utama, yaitu titik kuasa, titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Nah, pengungkit ini terdiri dari sebuah batang kaku yang berotasi di titik tetap. Nah, itulah yang dinamakan dengan titik tumpu. Kemudian ada titik beban dan juga titik kuasa. Oke, untuk pengaplikasiannya saya akan menjelaskannya untuk melalui media, yaitu sebuah gunting. Oke, baik, saya akan memeragakan sebuah gunting, di mana gunting merupakan salah satu jenis pengungkit. Nah, tadi saya sebutkan ada 3 titik utama dalam sebuah pengungkit, yaitu titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Nah, untuk digunting sendiri, yang merupakan titik tumpu di mana titik tersebut tidak bergerak atau posisinya tetap di bagian sini. Kemudian 2 bagian yang kita pegang ini dinamakan titik kuasa. Nah, setelah itu bagian depan ini, bagian moncongnya, bagian mulutnya yang digunakan untuk menggunting sebuah kertas ini dinamakan titik beban. Ya, titik beban.